Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajifkan. Saya dari Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode cara untuk mengajar anak menggambar menurut metode Mona Brooks. Seni memiliki peran penting dalam membentuk pribadi siswa yang harmonis dalam logika, rasa estetis, dan artistisnya, serta etika dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak untuk mencapai perkembangan emosional, perkembangan kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik, kecerdasan persepsi, kecerdasan sosial, kecerdasan estetik, dan kecerdasan kreativitas. Menggambar merupakan pengungkapan suatu rasa, pikiran, dan penglihatan yang dituangkan berdasarkan imajinasi atau fakta. Menggambar mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah mengetahui bakat dan melatih kekreativitasan anak. Manfaat menggambar yang dapat dirasakan adalah dengan menggambar, seorang dapat mengekspresikan isi hati, pendapat, atau kritikan terhadap sesuatu, melatih imajinasi seseorang, dan membuat hati merasa senang dengan menggambar. Tujuan dari adanya presentasi video ini adalah agar menjadi landasan mengajar bagi para pendidik atau orang tua yang ingin mengajarkan anaknya menggambar, serta dilakukan untuk melatih kemampuan anak dalam menggambar dan mengembangkan kreativitasnya. Pembelajaran ini ditujukan kepada anak yang berusia 12-14 tahun yang berada pada tahap naturalisme semu atau pseudo-naturalistik. Masa naturalisme semu atau pseudo-naturalistik. Pada masa naturalisme semu, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian pada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri. Pengamatan kepada objek lebih rinci. Tampak jelas perbedaan anak-anak bertipe haptik dengan tipe visual. Tipe visual memperlihatkan kesadaran rasa ruang, rasa jarak, dan lingkungan, dengan fokus pada hal-hal yang menarik perhatiannya. Penguasaan rasa perbandingan atau proporsi serta gerak tubuh objek lebih meningkat. Tipe haptik memperlihatkan tanggapan ke ruangan dan objek secara subjektif, lebih banyak menggunakan perasaan. Gambar-gambar gaya kartun biar digemari pada masa ini. Ada sesuatu yang unik pada masa ini, di mana pada satu sisi ekspresi kreatifnya sedang muncul sementara kemampuan intelektualnya berkembang dengan sangat pesat. Sebagai akibatnya, rasio anak seakan-akan menjadi penghambat dalam proses berkarya. Dalam video ini, saya menggunakan metode Mona Brooks dalam bukunya yang berjudul Drawing with Children. Di sini saya menggunakan tingkat 3. Kenapa? Karena tingkat ini dapat diberikan oleh anak-anak yang umurnya mulai 8 tahun hingga 13 tahun, bahkan dapat lebih dari itu. Usia 8-13 tahun. Pada usia ini, anak-anak akan menyadari dan mulai membandingkan karya seninya dengan ilustrasi dewasa yang menghiasi mainan, buku, dan pakaian. Bahkan anak-anak yang telah sukses dengan menggambar gambar mereka dapat tiba-tiba merasa tidak puas, mundur ke tingkat yang tidak dapat dilewati, dan ingin berhenti. Sebenarnya jangan khawatir tentang mulai level dalam hal ini. Membawa anak untuk memulai pada tingkat yang sesuai dengan dan jelaskan bagaimana sangat umum bagi anak-anak untuk mengalami perhatian yang berlebih terhadap kesempurnaan di sekitar usia ini. Dalam kebanyakan kasus, kemajuan sangat cepat setelah Anda hanya membawa ketakutan dan ketidakpuasan di tempat terbuka. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Mona Brooks ini diawali dengan tahap preliminaris atau tahap persiapan. Di sini adalah tahap di mana seorang pengajar mengenalkan dirinya terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan pengenalan para peserta didik. Selanjutnya, di tahap persiapan ini,
para peserta didik akan diajak untuk merelaksasikan diri mereka terlebih dahulu. Cara ini dapat dilakukan seperti mengajak peserta merenggangkan tubuh, mendengarkan musik, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah tahap pemanasan. Namun, sebelum itu, peserta didik akan diberikan kebebasan untuk menuangkan daya imajinasi dan kreativitasan mereka ke dalam gambar di lembar pretest yang sudah disediakan. Masuk ke tahap warming up atau pemanasan. Di sini peserta didik akan diberikan pengenalan terhadap kosarupa. Kosarupa adalah unsur-unsur dasar terbentuknya sebuah wujud visual, baik 2 dimensi, 3 dimensi, maupun wujud warna. Kosarupa sendiri terdiri dari 5 unsur visual, rupa yaitu bintik, lingkaran, garis lurus, garis lengkung, dan garis patah. Selanjutnya, setelah mengenal kosarupa, peserta didik akan diberikan beberapa latihan soal yang berhubungan dengan kosarupa. Yang pertama itu adalah latihan kosarupa. Di sini peserta didik akan diarahkan untuk meniru bentuk yang sudah ada. Selanjutnya, ada latihan refleksi. Di sini anak akan diarahkan untuk menggambarkan sisi refleksi dari gambar yang sudah disediakan. Setelah itu, ada latihan menduplikasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diarahkan untuk membuat ulang bentuk dari kumpulan kosarupa di dalam tabel kosa yang telah disediakan. Perlu diketahui, pada tahap ini, para pendidik tidaklah harus meminta peserta didik untuk meniru sangat persis dari gambar yang telah disediakan. Biarkanlah mereka melakukannya dengan kesenangannya mereka tersendiri. Dan yang terakhir dari tahap latihan ini adalah anak akan diarahkan untuk menggambar sebuah karakter secara step by step atau langkah demi langkah dengan mengikuti contoh yang telah disediakan. Selanjutnya adalah yang terakhir dari pembelajaran dalangan metode yang digunakan Mona Brooks, yaitu post-test. Ini adalah tahap di mana peserta didik akan menunjukkan hasil dari latihan diri dari pembelajaran sebelumnya. Pada umumnya, peserta didik akan mendapatkan perkembangan dari tahap menggambar sebelumnya, yaitu post-pretest. Demikian, itulah yang saya dapat tampilkan dalam video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keadaan saya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.